Halo, kami dari kelompok 3, kami akan menjelaskan tentang materi iklan online. Halo sahabat, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian iklan online. Iklan online adalah upaya pemasaran online dengan menampilkan sebuah situs web pada hasil pencarian search engine dengan cara berbayar. Iklan online juga bisa digambarkan sebagai kegiatan memasang iklan untuk menawarkan produk atau jasa lewat dunia maya, yang tujuannya tidak lain adalah untuk meraih keuntungan dari kegiatan penjualan. Nah, di sini saya akan ngasih tahu beberapa contoh-contoh jenis-jenis iklan online. Yang pertama itu ada direct advertising, di mana pemasang iklan dan pemilik media itu akan berhubungan langsung dan menandatangani kontrak untuk menampilkan iklan atau inisiatif promosi lainnya. Nah, kelebihan dari direct advertising ini itu proses promosinya lebih cepat. Kalau kekurangnya itu jarang orang berkunjung karena itu produk pembeliannya itu secara online. Yang kedua ada self-service advertising, yaitu di mana materi iklan, penempatan iklan, dan tampilan iklan diatur sendiri oleh pemasang iklan melalui metode proses yang dilakukan sendiri di online. Kelebihan self-service advertising adalah pemasang iklan sesuai dengan apa yang ditampilkan dan barang tersebut merupakan produknya sendiri. Kekurangan dari self-service advertising salah satunya adalah barang yang diiklankan mudah sekali untuk ditirukan oleh orang lain. 3. Ad network, sebuah jaringan network iklan yang menghubungkan antara pemilik situs web dengan pemasang iklan. Jaringan iklan seperti ini biasanya menargetkan kampanye-kampanye yang tidak mempunyai target audiens khusus, tetapi mengincar sebesar mungkin orang yang melihat iklan dengan biaya sekecil mungkin. Kelebihannya yaitu biaya pemasangan iklan ini tergolong murah. Kekurangannya yaitu tidak banyak orang yang mengenal situs ini dan jarang orang yang masuk ke dalam situs tersebut. Yang keempat adalah contextual advertising. Iklan yang ditargetkan pada konten iklan tidak ditampilkan secara random, tetapi telah dipilih oleh sistem secara otomatis sesuai dengan konten yang relevan dengan iklan tersebut. Kelebihannya yaitu banyak orang yang mengakses iklan ini dan iklan ini sangat menguntungkan bagi orang yang terlibat, dan karena iklan tersebut menjanjikan dengan keuntungan yang membuat calon konsumen tertarik untuk mencoba. Kekurangannya karena dipilih secara otomatis dan prosedur yang rumit. Selanjutnya ada tujuan iklan online. Yang pertama, menginformasikan kepada konsumen tentang merek-merek baru, di mana kita memberitahu kepada konsumen di iklan kita ini memiliki produk yang baru atau kita memiliki merek yang baru. Yang kedua, membangun kesadaran atau awareness dari merek, di mana kita menyadari ke konsumen bahwa kita memiliki produk yang sangat unggul. Yang ketiga, menciptakan permintaan konsumen. Yang keempat, membujuk konsumen untuk mencoba produk dan jasa yang diiklankan. Contohnya seperti iklan-iklan yang ada di sosial pada umumnya. Terkadang kita tertarik untuk melihat iklan itu sendiri. Yang kelima, membangun loyalitas konsumen. Selanjutnya yaitu keuntungan memilih iklan online. Yang pertama, tidak ada tanggal kadaluarsa karena media online dapat lebih fleksibel, instan, dan berubah-ubah. Yang kedua, lead time. Yang ketiga, kualitas paparan. Yang keempat, jangkauan. Yang kelima, kebebasan. Yang keenam, biaya. Adapun manfaat iklan online untuk kesuksesan toko. Yang pertama, memberikan informasi. Iklan digunakan oleh penjual untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai produk yang ingin dipasarkan. Informasi tersebut dapat berupa kegunaan, kemampuan, cara kerja, keunggulan, kualitas, serta harga produk. Informasi mengenai produk ini sangat diperlukan, apalagi terhadap suatu produk yang baru dipasarkan. 2. Branding. Promosi baik online maupun offline saat ini bisa dibilang salah satu hal yang wajib dilakukan dalam setiap bisnis. Dengan iklan, produk dan tokomu bisa
ada di tampilan terdepan agar mudah dilihat calon pembeli. Yang ketiga, membujuk calon pembeli. Iklan bermanfaat untuk membujuk calon pembeli agar melakukan pembelian terhadap suatu produk. Oleh karena itu, iklan sangat penting untuk dilakukan, terlebih bagi pembisnis baru. Namun, karena biaya pembuatan iklan yang terlalu mahal dan sangat tinggi, membuat pembisnis kecil tidak mampu mengiklankan produknya. Tetapi untuk sekarang ini, kita dapat mengiklankan produk kita melalui online. Kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang terlalu banyak atau yang terlalu besar. Contohnya, bisa menggunakan top ads di Tokopedia untuk menjangkau lebih banyak pembeli. Nah, yang keempat itu adalah mengurangi resiko. Fungsi iklan juga salah satunya adalah untuk mengurangi resiko penjualan barang yang menurun. Nah, cara untuk mengurangi resikonya itu yaitu dengan menggunakan iklan untuk mengiklankan produk baru. Dengan begitu, barang-barang tersebut akan lebih mudah sampai ke calon pembeli dan banyak pembeli yang membeli barang-barang tersebut. Yang kelima ada memberikan nilai tambah. Iklan yang efektif dapat memberikan nilai tambah terhadap suatu produk atau merek tertentu sehingga produk atau merek tersebut dapat dipersepsikan lebih mewah, lebih modern, lebih fleksibel, lebih bergaya, dan lebih bergengsi dibandingkan dengan produk yang lain. Secara keseluruhannya, produk tersebut dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan pembeli jika dibandingkan dengan produk pesaingmu yang lain. Yang terakhir itu ada tujuan dari AIDA. AIDA itu adalah attention, interest, desire, dan action. Nah, yang pertama itu ada action. Action itu artinya menarik perhatian. Nah, di sini perusahaan berperan penting dalam membuat iklan online semenarik mungkin untuk menarik perhatian bagi pelanggannya agar tertarik pada iklan online yang mereka buat. Nah, yang kedua itu ada interest. Interest itu mempertahankan minat. Nah, dari sebelum itu kan udah menarik perhatian, dan yang kedua itu kayak menarik minat pelanggan agar bisa membeli itu barang. Jadi perusahaan itu kayak ngasih tahu kayak kelebihan itu barang ataupun apa. Jadi pembeli akan berminat dan ingin membeli suatu barang dari perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga itu ada desire. Desire itu adalah menciptakan sebuah keinginan. Nah, dari yang ketiga itu, sesudah dari minat, pasti konsumen akan ingin membeli barang dari perusahaan tersebut. Nah, si perusahaan akan menciptakan keinginan apapun, misalnya kayak nanti kita akan contohnya seperti kayak ngasih garansi buat barang, seperti kayak misalnya dia beli kulkas. Nah, si perusahaan akan kasih garansi. Nah, dari situ bisa menciptakan keinginan untuk beli dari si pembeli tersebut. Nah, dan yang keempat itu, yang terakhir, action, itu tindakan apa aja yang harus perusahaan lakukan agar semua tercapai, kayak menarik perhatian si pelanggan, menarik minatnya, dan menciptakan keinginannya. Dan apa aja sih action yang harus mereka lakukan ya? Mereka akan melakukan yang terbaik mungkin untuk pelanggannya agar pelanggannya tertarik kepada barang yang mereka jual. Sekian dari kelompok kami. Sekian dari kami. Lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.